15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Ustaz Syahrir mendengarnya. Kembali bersama saya. Diberitahukan hari ini Jepang menyerah terhadap sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Apa benar berita yang kudengar ini? Sultan Syahrir menemui para pemuda. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hayur Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan pemuda lainnya. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar berita tentang gencatan senjata tersebut. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu kita harus membagikan tugas. Khairul dan Wikana pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa Anda datang kemari? Kami harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Tak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah menyerang pada sekutu dan tak ada masalah lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Bung, Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda ingin kembali menguasai negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan dan mengira diri Anda mampu untuk menopangnya, lantas mengapa Anda datang kepada Soekarno dan menyuruhnya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji manis itu, Bung? Kalau kita bisa bangkit dengan kekuatan sendiri, ini saat yang tepat, Bung. Bahkan Jepang sendiri telah kalah oleh perang sucinya, Bung. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu melawan armada milik Jepang. Coba perlihatkan pada saya, mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan sang rakyat. Itu yang ditunggu-tunggu dari kita, Bung. Baiklah, tapi berikanlah kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang berniat memiliki kembali negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Bung, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi. Hal ini masih akan kita bahas dalam sidang tuntutan. 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Anda datang sepagi ini, Bung? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Ya, kami akan bawa kalian semua untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk memastikan keselamatan mereka. Baiklah. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu Menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah, saya akan menjamin keselamatan ketika kembali ke Jakarta dan saya akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Percaya padaku, nak. Baiklah, mari kita ke Rengas Dengklok. Hei, nak. Kok saya? Iya, antar saya ke Rengas Dengklok. Siap. Mr. Suparjo naik ke mobil beserta Wigana dan Sudiro kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami bermaksud membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan bahwa proklamasi akan dibahas dalam sidang PPKI? Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan perlu bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah kita harus selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah Jepang. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Bung, apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, akankah ini semua bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, Bu. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu kapan akan dilaksanakan? Menurut saya besok. Pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi yang akan dideklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah mulai malam. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan di malam hari. Apalagi jika mereka mengetahui kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ayah sunya saya Kisitano. Ko nyawa ko may wa ko ba masih. それは本当ですかその場は中に入ってください
kuna swaki tersebut amesu. Isunya ni spesi kotornya berdasai sakinan lai sebayu. Dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudi, dan BMD yang menyaksikan Soekarno dan Muhammad Hatta serta Wisraha Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah makan Maeda yang langsung disetujui. Namun, timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangi naskah proklamasi. Sebaiknya, teks proklamasi ini jangan ditandatangani atas nama Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Apa ada yang punya pendapat lain tentang masalah ini? Sesuai kesepakatan awal, bahwa kami merdeka di atas negeri kita sendiri. Jadi jangan sampai naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Jepang. Kita sendiri yang akan merdeka. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Sebaiknya atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Meli untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong kau ketik teks ini dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Meli pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Bahkan nanti akan diadakan proklamasi. Ya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, bagaimana? Apakah Anda sudah merencanakan proklamasi yang akan berlangsung? Sudah, Bu. Bahkan nanti akan diadakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bu. Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang membuatnya? Tapi Ibu tidak punya kain. Kainnya ada hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja. Buatlah kain yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah. Tapi Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah
putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih. Pusaka merah putih, brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato untuk yang Bapak bacakan. Saat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh adik saya untuk mengibarkannya. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, Os Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan Mr. Tabrani dan lain-lain. Suara menjadi sangat hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dari negeri ini. Berpuluh-puluh tahun lamanya, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Serta beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak pernah putus untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan agar menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat dari berbagai penjuru berkumpul untuk memusyawarahkan permusyawaratan. Seia sekata berkata, dengan ini kami mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kebulatan tekad ini, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Merdeka! 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 Selesai. Dadah. Jangan lupa like, komen. Alhamdulillah. Ini kehebasan saya, pulang jam 5.